Aku menatap pantulan diriku di cermin, mencoba mencari sisa-sisa Anjani yang dulu. Wajah itu, yang dulunya penuh tawa dan binar bahagia, kini hanya menyisakan kerutan halus di sudut mata dan ekspresi lelah yang tak bisa disembunyikan. Rambut hitamku yang dulu tergerai indah, kini seringkali hanya kuikat asal-asalan, seolah tak ada lagi yang pantas untuk diperhatikan. Anjani yang dulu, yang percaya pada dongeng pernikahan abadi, sudah lama mati. Mungkin malam ini, Anjani yang sesungguhnya akan ikut mati, atau justru lahir kembali dalam wujud yang sama sekali berbeda. Kecurigaan itu, ia datang perlahan, seperti kabut pagi yang menyelimuti kota Sukma. Awalnya hanya bisikan samar di benakku, rasa tak nyaman yang tak bisa kujelaskan. Danang, suamiku, yang dulu begitu romantis dan penuh perhatian, kini pulang larut dengan aroma parfum asing yang menempel di bajunya. Ia seringkali lupa tanggal-tanggal penting kami, atau lebih memilih sibuk dengan ponselnya daripada menatap mataku saat bicara. Hadiah-hadiah mahal yang dulu selalu kuterima tanpa curiga, kini terasa seperti kompensasi atas sesuatu yang ia sembunyikan. Dan Rani, ya, Rani. Rekan kerjanya yang baru, yang dengan cepat menjadi topik pembicaraan di kantor Danang. Cantik, muda, dan seolah selalu hadir di setiap kesempatan. Aku mencoba menepisnya, mati-matian meyakinkan diri bahwa ini hanya paranoia seorang istri. Mungkin Danang memang sibuk. Mungkin parfum itu milik kliennya. Mungkin Rani hanya teman biasa. Tapi hati kecilku, yang tak pernah berbohong, terus berteriak. Ia menuntut kebenaran, menuntut pengakuan. Aku mulai menyelidiki, diam-diam memeriksa ponsel Danang saat ia tertidur, mencium kemejanya lebih dekat, bahkan mengikuti mobilnya beberapa kali. Aku merasa seperti detektif murahan dalam sinetron siang, tapi aku tak bisa berhenti. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang mungkin akan kudapatkan. Dan kebenaran itu, ia muncul seperti petir di siang bolong. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal di ponsel Danang, sampai jumpa di tempat biasa, sayang. Anjani tidak akan tahu. Hatiku mencelos. Nafasku tercekat. Ini bukan lagi bisikan, ini adalah jeritan. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap mataku salah membaca, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Itu nyata. Dan itu dari Rani. Sejak saat itu, setiap sentuhan Danang terasa menjijikkan. Setiap senyumnya terasa palsu. Setiap kata, "Aku cinta kamu," yang keluar dari bibirnya adalah racun yang meracuni jiwaku. Aku tak langsung mengonfrontasinya. Aku butuh rencana. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Aku butuh mereka mengakui dosa-dosa mereka, bukan padaku, tapi pada diri mereka sendiri. Beberapa minggu terakhir adalah neraka. Aku hidup di antara mereka, berpura-pura buta, berpura-pura tuli. Aku mengamati setiap gerak-gerik Danang dan Rani saat mereka berinteraksi, mencari celah, mengumpulkan serpihan-serpihan teka-teki. Aku seringkali mendengar bisikan-bisikan mereka di telepon, obrolan singkat yang terputus saat aku mendekat. Kapan dia akan pergi? Rani pernah berbisik, suaranya syarat desakan. Sabar, sayang. Kita harus hati-hati, jawab Danang, nadanya gelisah. Aku pura-pura tak mendengar, pura-pura sibuk menyiapkan makan malam atau menyiram tanaman di teras. Tapi setiap kata itu, ia tercetak jelas di benakku. Malam ini, suasananya berbeda. Lebih dingin, lebih tegang dari biasanya. Mungkin karena ini malam Jumat, dan Danang akan pulang lebih awal. Atau mungkin karena aku tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Danang pulang membawa sebuket mawar merah, bunga favoritku. Ia memberikannya padaku dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu manis. Untukmu, sayang, katanya, nada suaranya terdengar tidak tulus. Aku tersenyum tipis, menerima bunga itu. Aroma mawarnya tak lagi menenangkan, justru menusuk hidungku, seolah racunnya sudah meresap bahkan sebelum aku menyentuhnya. Terima kasih, Danang, jawabku, suaraku nyaris tak terdengar. Ia lalu sibuk menyiapkan makan malam. Ayam panggang madu, kesukaanku. Suasana dapur terasa aneh. Danang bergerak dengan gelisah, sesekali melirikku seolah memastikan aku tidak melihat apa yang ia lakukan. Aku terus mengawasinya dari sudut mataku. Ia menuangkan air ke dalam 2 gelas kosong di meja makan. Satu untuknya, satu untukku. Kemudian, tanpa suara, ia mengambil sebuah botol kecil dari saku celananya, botol yang tak pernah kulihat sebelumnya. Cairannya bening, tak berwarna. Dengan cepat, ia meneteskan beberapa tetes cairan itu ke dalam gelas yang akan kuminum. Hanya beberapa tetes, tapi aku melihatnya dengan jelas, tanpa keraguan sedikit pun. Tangannya sedikit bergetar,
Tapi matanya fokus pada tetesan itu, seolah itu adalah mahakarya terpentingnya. Lalu, seolah-olah tak ada yang terjadi, ia meletakkan botol itu kembali ke sakunya, membersihkan tangannya dengan tisu, dan menyajikan makanan dengan senyum ramah yang entah mengapa terlihat sangat mengerikan. Tak lama setelah itu, bel pintu berbunyi. Aku tahu siapa itu. Rani. Senyum Danang semakin lebar saat ia membukakan pintu. Rani masuk dengan gaun elegan yang biasa ia kenakan ke kantor, rambutnya tertata rapi, dan aroma parfumnya memenuhi ruangan. Ia melihatku, lalu melirik gelas di depanku, dan seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Seringai itu, aku tak akan pernah melupakannya. Itu adalah seringai kemenangan, seringai dari seorang wanita yang akan segera mendapatkan apa yang ia inginkan. Wah, Anjani, kau sudah menyiapkan makan malam yang lezat rupanya, kata Rani, suaranya terlalu ceria. Aku jadi tak enak mengganggu kencan kalian. Tidak apa-apa, Rani. Danang bilang kau akan datang. Jawabku, berusaha keras menjaga suaraku tetap tenang. Hatiku bergemuruh, marah, sakit, namun aku harus tetap bersandiwara. Mereka duduk di meja makan. Danang duduk di hadapanku, Rani di sampingnya. Mereka sesekali bertukar pandang, bisikan-bisikan tertahan, senyum-senyum rahasia yang tak sanggup lagi kubaca sebagai hal lain selain perselingkuhan dan niat jahat. Obrolan mereka berputar di sekitar pekerjaan, kemudian beralih ke rencana liburan. Rencana liburan mereka berdua, tentunya. Ah, ini tehnya, sayang, kata Danang, menyodorkan gelas berisi cairan bening itu kepadaku. Tangannya memang sedikit bergetar, tapi matanya bertemu pandang dengan Rani. Ada semacam kode, semacam janji, yang lewat di antara mereka. Aku meraih gelas itu, jari-jariku dingin dan sedikit gemetar. Racun. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Momen yang kutunggu-tunggu, sekaligus momen yang paling kutakuti. Aku tahu itu racun, bahkan sebelum Danang meneteskannya. Bisikan-bisikan mereka, gerak-gerik aneh mereka, senyum Rani yang penuh arti. Semuanya adalah bagian dari orkestra kematian yang mereka mainkan untukku. Aku menatap cairan bening itu, seolah-olah itu adalah cermin yang memantulkan seluruh hidupku yang hancur. Ini bukan hanya tentang kematian fisik, ini tentang kematian kepercayaan, kematian cinta. Rasa sakit yang kurasakan jauh lebih dalam dari apapun yang bisa diberikan racun itu. Kenapa kau diam saja, Anjani? Minumlah, kata Rani, suaranya terdengar sedikit mendesak, seolah ingin segera menyelesaikan drama ini. Aku mengangkat gelas itu ke bibirku. Aroma teh melati yang lembut seharusnya menenangkan, tapi yang kucium hanyalah bau kematian yang samar. Aku menatap mata Danang, mencoba mencari sedikit penyesalan, sedikit keraguan. Tapi tidak ada. Hanya ada kegugupan, dan sedikit kelegaan yang mulai terlihat di wajahnya. Seolah ia ingin semuanya cepat berakhir. Detik-detik terasa berjalan lambat, seolah waktu membeku di ruang makan itu. Aku mengangkat gelas itu ke bibirku. Dinginnya kaca terasa kontras dengan api yang membakar dadaku. Aku tahu apa yang ada di dalamnya, racun yang disiapkan oleh tangan suamiku sendiri, dengan restu dari wanita yang ingin merebut segalanya dariku. Danang dan Rani menatapku dengan tatapan yang nyaris tak bisa mereka sembunyikan, campuran harapan, ketegangan, dan sedikit rasa bersalah yang terselip di balik sorot mata mereka yang serakah. Dalam hati, aku tersenyum pahit. Mereka pikir mereka sudah menang? Mereka pikir Anjani ini sebodoh itu? Oh, betapa salahnya mereka. Mereka tidak tahu bahwa Anjani yang mereka kenal sudah mati sejak pesan singkat Rani muncul di ponsel Danang. Anjani yang duduk di depan mereka sekarang adalah sosok baru, yang dipersiapkan untuk pertempuran ini jauh sebelum mereka berani meracuninya. Selama berbulan-bulan, bahkan sebelum aku tahu pasti Danang berselingkuh, instingku sebagai wanita sudah memberitahuku ada yang tidak beres. Perubahan-perubahan kecil pada diri Danang, bisikan-bisikan aneh yang tak sengaja ku dengar, firasat buruk yang terus menghantuiku. Aku mulai membaca. Membaca tentang racun, antidot, dan bahkan seni memanipulasi tanda-tanda vital tubuh. Aku menemukan kasus-kasus serupa, kisah-kisah balas dendam yang cerdik. Aku mempelajari obat-obatan tertentu yang bisa meniru gejala keracunan, namun tidak fatal. Aku bahkan berlatih di depan cermin, mengamati bagaimana tubuh bereaksi, bagaimana ekspresi wajah berubah, bagaimana napas melambat. Aku tahu ini gila, tapi firasatku kuat. Aku harus siap untuk kemungkinan terburuk. Di tas kecil yang selalu kubawa, tersembunyi botol kecil berisi antidot buatan sendiri. Bukan antidot untuk racun yang Danang berikan, tentu saja, karena aku tidak tahu racun jenis apa itu. Ini adalah antidot untuk efek samping dari pil khusus yang sudah kutelan beberapa jam yang lalu, sebelum Danang pulang.
Pil itu dirancang untuk memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan membuat pernapasanku sangat dangkal, gejala-gejala yang sangat mirip dengan keracunan parah atau bahkan kematian mendadak. Pil itu adalah penyelamatku, sekaligus tiketku menuju kematian palsu. Aku menenggak habis isi gelas itu dalam satu tarikan napas. Rasanya sedikit pahit, bukan pahitnya teh, tapi pahitnya pengkhianatan yang baru saja kutelan. Aku meletakkan gelas kosong itu dengan perlahan di meja. Seketika, tenggorokanku terasa tercekat. Batuk pertama keluar, lalu batuk kedua, yang lebih keras. Aku merasakan sensasi pusing menyerang, seolah bumi berputar. Ini adalah efek dari pil yang kuminum, dipercepat oleh kecemasanku sendiri. Aku mulai menggenggam dadaku, seolah ada beban berat yang menindih. Kak Anjani, ada apa? Suara Danang terdengar panik, namun matanya masih sesekali melirik Rani, seolah mencari konfirmasi. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku mulai bereaksi. Otot-ototku menegang, kemudian melemas. Kepalaku terasa berat, seolah tak mampu lagi menopang leherku. Aku menjatuhkan tanganku dari dada, membiarkannya terkulai di samping tubuhku. Napasku mulai terengah-engah, diselingi suara desahan yang menyakitkan. Rani meraih tangan Danang di bawah meja, mencengkeramnya erat. Matanya membesar, tercampur antara kaget dan antisipasi. Aku melihat sekeliling, penglihatanku mulai kabur sesuai skenario. Wajah Danang yang pucat, tatapan mata Rani yang penuh perhitungan. Mereka panik, itu jelas. Tapi di balik kepanikan itu, aku juga menangkap kilatan kelegaan. Kelegaan yang menjijikkan. Kelegaan bahwa rencana busuk mereka berjalan sesuai keinginan. Sayang, kamu kenapa? Danang mencoba meraihku, tapi aku sudah menyiapkan diri. Aku mulai menggeliat, tubuhku kejang-kejang ringan, seperti orang yang kehilangan kontrol atas sarafnya. Suara napasku semakin berat, seperti orang yang berjuang keras untuk menghirup udara terakhir. Kemudian, dengan sekuat tenaga yang tersisa, aku membiarkan mataku terbuka sedikit, menatap lurus ke arah Danang. Ada rasa sakit yang luar biasa di mataku, rasa sakit yang nyata dari pengkhianatan ini, bukan hanya akting. Aku ingin dia melihatnya. Aku ingin dia tahu bahwa aku tahu. Danang. Suaraku berbisik, nyaris tak terdengar. Kakakmu. Aku tak menyelesaikan kalimat itu. Biarkan mereka berfantasi apa yang ingin ku sampaikan. Aku membiarkan pandanganku kosong, tubuhku limbung, dan akhirnya, dengan sentakan terakhir yang meyakinkan, kepalaku terkulai ke samping. Napasku berhenti. Detak jantungku melambat hingga hampir tak terdeteksi. Aku terdiam, seolah tak bernyawa. Malam itu terasa dingin. Dinginnya hati Danang dan Rani, dinginnya udara yang seolah enggan menyentuh tubuhku. Mereka tidak tahu, di balik wajah pucat dan tubuh yang tak bergerak ini, pikiranku berputar lebih cepat dari sebelumnya. Ini baru permulaan. Permulaan dari babak baru dalam hidup Anjani. Babak di mana aku akan bangkit dari kematian palsu ini, dan membuat mereka membayar mahal untuk setiap tetes racun, setiap kebohongan, dan setiap pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Aku akan memberikan mereka teror yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Aku tergeletak di lantai, tubuhku kaku tak bergerak, napasku nyaris tak ada. Namun, indraku, terutama pendengaranku, terasa setajam pisau. Aku bisa mendengar Danang menghela napas panjang, napas lega yang begitu menjijikkan di telingaku. Sudah pergi, bisiknya, suaranya tercekat antara rasa takut dan semacam kepuasan. Aku bisa merasakan Rani bergerak mendekat, lalu berjongkok di sampingku. Aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar tak bernyawa. Jantungku berpacu, melawan efek pil yang sudah kuminum, tapi aku memaksanya untuk tetap melambat. Aku tidak boleh bergerak. Satu saja kesalahan, dan semua rencana ini akan hancur berantakan. Danang, bagaimana ini? Suara Rani terdengar bergetar, namun ada nada desakan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus segera menyingkirkannya. Sebelum ada yang tahu. Tenang, Rani, tenang. Danang berusaha menenangkan, meskipun suaranya sendiri terdengar panik. Aku sudah memikirkan ini. Kita tidak bisa melaporkannya begitu saja. Mereka pasti akan curiga. Aku mendengar langkah kaki mereka berputar-putar di sepertiku, seolah aku adalah sebuah masalah besar yang harus segera diselesaikan, bukan seorang istri yang baru saja mereka bunuh. Bagaimana kalau kita bilang dia terpeleset di kamar mandi? Usul Rani, suaranya lebih pelan, penuh perhitungan. Atau dia punya riwayat penyakit jantung? Kita bisa bilang dia terkena serangan jantung mendadak. Tidak semudah itu, Rani.
Danang membentak pelan. Dokter pasti akan melakukan autopsi. Mereka akan menemukan racunnya. Kita harus menghilangkan jejak. Jeda. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara di antara mereka. Aroma ketakutan mulai bercampur dengan manisnya parfum Rani. Lalu apa, Danang? Rani mendesak. Kita tidak bisa membiarkannya di sini begitu saja. Kita bisa ketahuan. Kau mau kita berdua masuk penjara? Aku mendengar suara Danang menghela napas lagi, lebih berat dari sebelumnya. Kita harus menguburkannya. Malam ini juga, di tempat yang tidak akan pernah ditemukan. Darahku mendidih. Menguburku? Seperti seekor binatang? Aku, yang telah menghabiskan separuh hidupku bersamanya, yang mencintainya dengan tulus, kini akan diperlakukan lebih rendah dari sampah? Kemarahan itu menguatkan tekadku, mengobarkan kembali api dalam diriku. Mereka akan menyesal. Sangat menyesal. Di mana? Rani bertanya, suaranya kini sedikit lebih tenang, seolah mulai menerima ide gila ini. Aku tahu tempat. Agak jauh, di dekat kawasan hutan tua itu. Tidak ada yang akan curiga, jawab Danang, nadanya terdengar seperti sudah merencanakan ini jauh sebelumnya. Kita bisa membawa skop di mobilku. Aku akan menyiapkan plastiknya. Plastik? Aku bisa membayangkan diriku dibungkus seperti sampah, lalu dilempar ke dalam lubang gelap. Rasa jijik dan muak meluap-luap dalam diriku, namun aku tetap tidak bergerak. Bagaimana dengan mobilnya? Rani bertanya lagi, otaknya bekerja cepat mencari celah. Apakah dia membawa mobil hari ini? Tidak, dia hanya di rumah. Itu aman, jawab Danang. Tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada jejak. Mereka terus berbisik, menyusun setiap detail rencana keji mereka. Cara mereka akan memindahkan tubuhku, alasan apa yang akan mereka berikan kepada keluarga dan teman-teman, alibi palsu yang harus mereka bangun. Aku mendengarkan setiap kata, mencatat setiap detail kecil. Itu semua akan menjadi amunisi bagiku. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan adalah paku di peti mati mereka sendiri. Aku mendengar Rani terkekeh pelan. Akhirnya, sayang, kita bisa memulai hidup baru kita. Tanpa Anjani. Ya, tanpa Anjani, sahut Danang, ada nada kelegaan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Pernyataan itu menancap di hatiku seperti belati. Tanpa Anjani. Seolah aku hanyalah sebuah batu sandungan, sebuah penghalang yang harus disingkirkan. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kebahagiaan mereka atas kematianku. Aku akan siapkan mobil, kata Danang. Kau tunggu di sini, pastikan tidak ada yang datang. Aku akan segera kembali. Aku mendengar langkah kaki Danang menjauh, kemudian suara pintu mobil yang terbuka dan tertutup. Kini hanya ada aku dan Rani di ruangan itu. Aku merasakan kehadirannya di dekatku. Aku tahu dia sedang menatapku, mungkin memastikan aku benar-benar tak bernyawa. Ini adalah momen yang paling berbahaya. Aku harus tetap tak bergerak. Napas dangkal, detak jantung tak terasa. Selamat tinggal, Anjani, bisik Rani, suaranya dingin dan tanpa emosi. Kau hanya menghalangi kebahagiaan kami. Ada jeda sesaat, lalu aku mendengar suara langkah Rani menjauh, menuju ruang tamu. Mungkin ia berjaga di dekat jendela, menunggu Danang. Aku menggunakan kesempatan itu untuk mengambil napas dalam-dalam, sesangat mungkin tanpa menimbulkan suara. Kemarahanku, rasa sakitku, kini bercampur dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup dan membalas dendam. Mereka telah terperangkap dalam kebohongan mereka sendiri, dan aku akan menjadi arsitek kehancuran mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap niat jahat yang mereka sembunyikan, akan menjadi benang merah yang akan menjerat mereka. Aku merasakan sentuhan dingin, kain kasar yang membungkusku. Bau plastik menusuk hidungku, memuakkan. Aku tahu mereka sedang membungkus tubuhku, mempersiapkanku untuk pemakaman rahasia. Aku harus menahan napas, membiarkan tubuhku tetap kaku. Aku mendengar Danang terengah-engah saat mengangkatku. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka membawaku, tapi setiap ayunan dan benturan terasa nyata. Aku bisa merasakan dinginnya malam meresap melalui kain, bau tanah basah yang menyeruak. Akhirnya, gerakan itu berhenti. Aku mendengar suara sekop yang beradu dengan tanah, irama yang monoton dan memuakkan. Setiap ayakan tanah di atasku terasa seperti pukulan, meskipun aku tahu itu hanya akting. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka, suara napas terengah-engah Danang yang kelelahan, dan Rani yang sesekali mendesak untuk lebih cepat. Cepat, Danang. Aku mulai kedinginan dan takut. Rani merengek. Sabar, Rani.
Ini harus sempurna. Tidak boleh ada yang curiga, Danang membalas. Aku berbaring di dalam kegelapan yang pekat, mendengarkan mereka menguburku hidup-hidup. Aku membiarkan amarah itu membara, mengubahnya menjadi tekad yang membaja. Ini bukan akhirku. Ini adalah awal dari kehancuran mereka. Waktu berlalu dalam kegelapan. Aku tidak tahu berapa jam aku terbaring di sana, terkubur di bawah tanah dingin. Setelah keheningan yang panjang, aku tahu mereka sudah pergi. Aku menunggu. Menunggu lebih lama, memastikan tidak ada lagi kehadiran di sekitarku. Ketika aku yakin sepenuhnya sendirian, aku mulai bergerak. Perlahan, sangat perlahan, aku menggerakkan jari-jariku, lalu pergelangan tanganku. Otot-ototku kaku, tapi semangatku tidak. Aku mendorong kain yang membungkusku, mencari celah. Dengan kekuatan yang tersisa, aku merobek plastik itu, menghirup udara malam yang segar dengan penuh rasa syukur. Tanah di atasku tidak terlalu padat. Mungkin mereka terburu-buru, atau mereka memang tidak ingin menguburku terlalu dalam karena takut ketahuan. Aku mulai mendorong gundukan tanah di atasku, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya aku bisa merasakan langit malam yang gelap dan dingin di atas kepalaku. Aku merangkak keluar dari kuburanku, tubuhku gemetar, napas tersengal, tapi aku hidup. Aku bangkit dari kematian palsuku. Aku berdiri di bawah cahaya bulan yang redup, membersihkan tanah dari pakaian dan rambutku. Aku berada di tengah hutan, jauh dari peradaban. Tapi aku tidak takut. Aku hanya merasa dingin dan haus akan keadilan. Keesokan harinya, aku mengawasi mereka dari kejauhan, dari tempat tersembunyi yang aman. Danang dan Rani terlihat di depan rumah kami, wajah mereka murung, mengenakan pakaian hitam. Ada beberapa mobil terparkir di depan. Aku bisa melihat tetangga dan beberapa kerabat mendekat, mengucapkan bela sungkawa. Dia terpeleset di kamar mandi, Bu. Kami sudah mencoba menolongnya, tapi terlalu cepat. Suara Danang terdengar parau, penuh kesedihan yang dibuat-buat, saat ia memeluk ibuku yang menangis. Dia sudah tiada. Ibuku menangis histeris. Hati kecilku teriris melihat kesedihan orang tuaku yang tulus. Rasa sakit itu membuatku ingin segera bangkit dan membongkar kebohongan mereka, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Aku harus kuat. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Rani berdiri di samping Danang, sesekali mengusap punggung Danang dengan ekspresi prihatin. Ia bahkan mendekati ibuku, memeluknya dan membisikkan kata-kata penghiburan. Aku hampir muntah melihat aktingnya yang sempurna. Ia tersenyum tipis ketika matanya tak tertangkap orang lain, seringai kemenangan yang hanya bisa kulihat. Mereka menceritakan narasi yang sudah mereka susun. Tentang bagaimana aku bangun di tengah malam, terpeleset, dan membentur kepala. Tentang betapa cepatnya semuanya terjadi, tanpa sempat mereka berbuat apa-apa. Mereka menciptakan kisah kematian yang wajar dan tragis, penuh detail palsu yang meyakinkan. Dengan ponsel yang sudah kusiapkan, aku merekam semuanya. Setiap air mata palsu, setiap kata bohong, setiap interaksi yang mereka lakukan. Ini adalah bukti hidup dari kebohongan mereka. Mereka tidak tahu bahwa jenazah yang baru saja mereka kuburkan sedang mengawasi, mengumpulkan setiap serpihan kebohongan yang akan menjadi alat kehancuran mereka. Aku akan membiarkan mereka membangun menara kebohongan mereka setinggi mungkin, hanya untuk kemudian meruntuhkannya dengan tanganku sendiri. Kegelapan hutan mulai memudar seiring terbitnya fajar. Aku menghabiskan malam itu bersembunyi, tubuhku menggigil kedinginan, tapi hatiku menyala dengan api balas dendam. Begitu langit mulai terang dan aku yakin Danang dan Rani sudah kembali ke rumah, aku memulai perjalananku. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti insting, menjauhi jejak manusia, sampai akhirnya aku menemukan sebuah jalan kecil yang sepi. Di pinggir jalan itu, aku melihat sebuah gubuk tua yang tampak sudah lama tak berpenghuni. Dindingnya lapuk, atapnya berlubang, tapi itu cukup untuk memberiku perlindungan sementara. Aku menyelinap masuk, membersihkan sedikit debu dan sarang laba-laba, lalu merebahkan diri di sudut, mencoba memulihkan tenagaku. Rasa lapar dan haus mulai menyerang, tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanya satu, bagaimana memulai babak selanjutnya. Aku tahu aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku membutuhkan seseorang, sekutu yang bisa kupercaya sepenuhnya. Wajah-wajah sahabat lama berkelebat di benakku, tapi aku segera menepisnya. Mereka terlalu dekat dengan lingkaran sosial kami, terlalu berisiko. Siapa yang akan percaya cerita gila tentang istri yang dibunuh, suaminya sendiri, lalu bangkit dari kubur? Mereka pasti akan menganggapku gila. Atau lebih buruk, menganggapku berhalusinasi karena syok. Lalu, sebuah nama muncul di benakku, Pak Wijaya.
Seorang detektif swasta jujur yang pernah kubayar untuk melacak jejak adikku yang sempat hilang beberapa tahun lalu. Ia memiliki reputasi yang bersih, terkenal karena integritasnya dan kemampuannya menjaga rahasia. Pak Wijaya bukan tipe orang yang mudah diyakinkan, tapi ia juga bukan tipe yang akan menolak sebuah kasus yang menantang jika ada cukup bukti. Masalahnya, bagaimana aku menghubunginya tanpa diketahui Danang dan Rani? Ponselku masih ada di rumah, bersama dompet dan semua identitasku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Setelah berjam-jam berpikir, aku teringat sebuah toko kelontong kecil yang kulewati di dekat jalan raya, tidak terlalu jauh dari gubuk ini. Aku bisa berjalan ke sana. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berjalan menyusuri jalan setapak, lalu menembus semak-semak, sampai akhirnya aku melihat atap toko kelontong itu. Aku menyelinap masuk, mencoba sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Aku mencari telepon umum, atau setidaknya seseorang yang bisa kuminta tolong tanpa menaruh curiga. Seorang wanita tua berjaga di balik konter. Wajahnya ramah, matanya meneduhkan. Aku mendekatinya, suaraku serak karena dehidrasi dan ketakutan. "Maaf, Bu, bisakah saya meminta tolong?" Aku berbisik, berusaha agar suaraku tidak terdengar terlalu panik. Ponsel saya tertinggal di rumah, dan saya perlu sekali menghubungi seseorang. Wanita itu menatapku dengan lembut. "Tentu, Nak. Ada apa? Kamu terlihat tidak sehat." Saya habis mengalami kecelakaan kecil di perjalanan, Bu. Dan saya harus menghubungi suami saya." Aku berbohong, merasakan rasa pahit di lidahku. Sulit berpura-pura tidak terjadi apa-apa padahal hatiku hancur berkeping-keping. Wanita itu tersenyum pengertian. "Oh, kasihan sekali. Pakai saja telepon di sana, Nak. Tidak usah bayar, ini untuk kemanusiaan." Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali, lalu segera menghampiri telepon umum yang terletak di sudut toko. Jari-jariku gemetar saat menekan nomor kantor Pak Wijaya yang masih kuingat di luar kepala. Panggilan itu tersambung. "Kantor Detektif Wijaya, ada yang bisa saya bantu?" Suara seorang wanita muda terdengar ramah di seberang sana. "Saya ingin bicara dengan Pak Wijaya," kataku, mencoba membuat suaraku senormal mungkin. Ini Anjani." Ada jeda. Lalu suara wanita itu terdengar sedikit terkejut. "Anjani? Maaf, Nyonya, tapi bukankah Anda sudah?" Hatiku mencelos. Berita kematianku sudah menyebar secepat itu? Tentu saja. Danang dan Rani pasti sudah menyebarkan kebohongan mereka. "Saya tahu apa yang Anda dengar," potongku cepat. "Tapi saya masih hidup. Saya dianiaya. Saya butuh bicara dengan Pak Wijaya, ini sangat penting. Nyawa saya dalam bahaya." Ada keheningan lagi. Aku bisa mendengar suara bisikan di seberang sana. Beberapa saat kemudian, suara berat Pak Wijaya terdengar. "Anjani, apa ini lelucon?" Suaranya terdengar tidak percaya, bahkan sedikit curiga. "Bukan, Pak Wijaya. Ini saya. Saya tahu ini kedengaran gila, tapi saya sudah dipaksa mati. Suami saya dan Rani, rekan kerjanya, mereka meracuni saya. Saya berhasil memalsukan kematian saya, dan sekarang saya butuh bantuan Anda." Aku berbicara cepat, tanpa jeda, berharap ia bisa merasakan keputusasaanku. "Saya punya bukti, Pak. Saya merekam pembicaraan mereka, rencana mereka untuk mengubur saya. Saya bahkan merekam pemakaman saya." Aku bisa merasakan keraguan di suaranya. "Rekaman? Pemakaman? Ini terlalu dramatis, Anjani." "Saya tahu, Pak. Tapi saya bersumpah demi Tuhan, ini benar. Mereka ingin menyingkirkan saya. Saya di sini, di sebuah gubuk tua, tanpa uang, tanpa identitas. Saya sangat butuh bantuan Anda." Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menahan tangis yang mendesak. "Jika Bapak bersedia bertemu, saya akan ceritakan semuanya. Tunjukkan buktinya. Saya tidak tahu harus kemana lagi." Ada jeda yang terasa sangat panjang. Aku bisa mendengar napas berat Pak Wijaya di ujung telepon. Ia terkenal tidak mudah percaya pada cerita yang tidak masuk akal, tapi ia juga dikenal tidak akan menolak jika ada kasus yang benar-benar membutuhkan keadilan. "Baiklah, Anjani," akhirnya ia berkata, suaranya terdengar lebih serius. "Katakan di mana kamu sekarang. Saya akan datang. Tapi jika ini hanya lelucon, saya tidak akan ragu untuk melaporkanmu." "Saya mengerti, Pak." Tidak jauh dari toko kelontong di jalan utama, aku memberikan petunjuk singkat yang kurasa aman untuk kusebutkan. "Saya akan menunggu di gubuk tua di belakang pohon besar. Mohon datang sendiri, Pak. Jangan sampai ada yang tahu." "Akan kulakukan. Tunggu di sana,
Jawabnya, lalu sambungan terputus. Aku meletakkan gagang telepon, tubuhku terasa lemas. Setidaknya, aku punya harapan. Pak Wijaya adalah satu-satunya jembatan bagiku untuk kembali ke dunia ini, dan untuk mendapatkan keadilan yang kumohon-mohonkan. Kini, aku hanya perlu menunggu penyelamatku tiba, dan memulai pertarungan sesungguhnya. Beberapa hari berikutnya adalah masa persiapan yang intens. Pak Wijaya, meskipun masih menyimpan sedikit keraguan di wajahnya, adalah sekutu yang lebih dari yang kuinginkan. Setelah mendengarkan ceritaku yang detail, melihat rekaman video, pemakaman, yang kuambil secara sembunyi-sembunyi dari balik semak-semak, dan menganalisis pil yang kubawa, yang ternyata adalah sejenis obat penenang dosis tinggi yang bisa memperlambat fungsi organ vital, bukan racun mematikan, ia akhirnya yakin. Matanya yang tajam memancarkan kekaguman, sekaligus keprihatinan. Kamu benar-benar luar biasa, Anjani, katanya suatu sore di markas sementaranya, sebuah apartemen sewaan yang aman dan tersembunyi. Tapi ini akan jadi permainan yang berbahaya. Mereka sudah memulai permainannya, Pak Wijaya. Dan saya tidak akan kalah. Jawabku, suaraku mantap. Kami mulai menyusun rencana. Balas dendamku tidak akan melibatkan kekerasan fisik, melainkan teror psikologis yang menghantui. Aku ingin mereka dihantui oleh rasa bersalah, oleh ketakutan bahwa aku, Anjani yang mereka kira sudah mati, sedang mengawasi mereka dari balik bayangan. Kita akan mulai dengan hal-hal kecil, jelas Pak Wijaya, menunjuk sebuah papan tulis penuh coretan strategis. Sesuatu yang membuat mereka berpikir, ini tidak mungkin. Lalu kita tingkatkan. Malam pertama, Pak Wijaya menanamkan sebuah perangkat kecil di rumahku yang dulu. Perangkat itu dirancang untuk mengirimkan pesan teks otomatis dari nomor tak dikenal, atau memutar rekaman suara secara acak. Aku memilih suara bisikanku sendiri, memanggil nama Danang, atau tertawa pelan. Malam pertama, aku melihatmu, bisikku kepadanya. Keesokan paginya, Danang terbangun dengan pesan misterius di ponselnya, aku melihatmu. Ia mengabaikannya, mengira itu salah kirim. Tapi kemudian, ponsel Rani juga menerima pesan yang sama. Mereka saling pandang, sedikit gelisah, tapi masih menepisnya sebagai kebetulan. Beberapa hari kemudian, teror mulai meningkat. Pak Wijaya berhasil menyelinap masuk ke rumah dan meletakkan beberapa barang pribadiku di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Sebuah jepit rambutku yang sering kugunakan tiba-tiba muncul di laci pakaian Danang. Buku harian lamaku, yang kusimpan rapi di rak buku, kini tergeletak terbuka di meja samping tempat tidur Rani. Boneka beruang kecil yang Danang berikan kepadaku saat kami masih berpacaran, yang seharusnya tersimpan di loteng, kini duduk tegak di sofa ruang tamu. Aku bisa membayangkan ekspresi kaget mereka, kemudian rasa dingin yang menjalar di punggung mereka. Mereka pasti mencari penjelasan, rasionalisasi. Tapi semakin banyak hal aneh yang terjadi, semakin sulit bagi mereka untuk menyangkalnya. Suara-suara adalah bagian favoritku dari rencana ini. Pak Wijaya menanamkan perangkat audio kecil di beberapa sudut rumah yang sulit ditemukan. Di tengah malam, ketika mereka sedang terlelap, suara tawa Anjani yang melengking tiba-tiba terdengar dari lorong gelap. Atau bisikan, Danang, Rani, yang samar-samar, seolah datang dari balik dinding. Aku merindukanmu, kenapa kau meninggalkanku, adalah bisikan favoritku untuk diputar. Aku ingin mereka membayangkan wajahku, merinding membayangkan aku berdiri di dekat mereka, padahal aku sudah mati. Danang dan Rani mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mata mereka cekung, sering terkejut oleh suara sekecil apapun. Mereka berdua sering terlihat berdebat, saling menyalahkan, dan menuduh satu sama lain berhalusinasi. Malam-malam mereka dipenuhi insomnia, ketakutan, dan paranoia yang semakin memburuk. Rani mulai sering menelepon Danang di kantor, menanyakan apakah ia merasakan hal yang sama. Danang, yang biasanya tenang, kini mudah emosi. Ia bahkan mulai minum-minum setiap malam, mencoba melarikan diri dari bayang-bayang yang menghantuinya. Suatu hari, aku menerima laporan dari Pak Wijaya. Mereka mulai paranoid, Anjani. Rani bahkan menyewa seorang paranormal untuk membersihkan rumah. Aku tertawa tanpa suara. Paranormal? Mereka tidak tahu bahwa hantu yang menghantui mereka adalah hantu yang sangat nyata, dan jauh lebih cerdik dari yang bisa dibayangkan. Aku meminta Pak Wijaya untuk meningkatkan level teror. Kali ini, kami menargetkan mobil mereka. Ketika Danang akan berangkat kerja, ia menemukan tulisan, pembunuh, terukir samar di kaca depan mobilnya. Rani menemukan hal yang sama di mobilnya sendiri, tepat di kursi penumpang, seolah-olah aku duduk di sana bersamanya. Mereka menjadi sangat gelisah.
Puncak dari teror ini adalah ketika kami mengirimkan rekaman suara yang lebih jelas. Bukan hanya bisikan, melainkan potongan percakapan mereka sendiri saat merencanakan pembunuhanku. Rekaman itu diputar di sistem suara rumah mereka saat mereka sedang makan malam. Kita harus menguburkannya. Malam ini juga. Tanpa Anjani. Kau hanya menghalangi kebahagiaan kami. Suara-suara itu memenuhi ruangan, menghantam mereka seperti palu godam. Aku bisa membayangkan wajah pucat pasi mereka, sendok yang jatuh ke lantai, dan ketakutan absolut yang mencengkeram. Mereka akhirnya berteriak. Pak Wijaya memberitahuku bahwa setelah kejadian itu, mereka mulai tidur di kamar terpisah. Rani pindah ke kamar tamu, tidak tahan lagi dengan suasana yang mencekam di kamar utama. Danang semakin tenggelam dalam alkohol, dan pekerjaan mereka mulai terganggu. Mereka bahkan mulai mencurigai satu sama lain. Rasa bersalah dan ketakutan telah menjadi racun yang mereka konsumsi sendiri, jauh lebih efektif daripada racun yang pernah mereka berikan kepadaku. Mereka terperangkap dalam jebakan ketakutan mereka sendiri. Ini belum selesai. Aku ingin mereka hancur, tidak hanya secara mental, tetapi juga secara sosial dan finansial. Aku ingin mereka merasakan semua yang kurasakan, dan lebih dari itu. Ini baru permulaan babak balas dendamku. Teror yang kami lancarkan, yang perlahan tapi pasti merayap masuk ke setiap sendi kehidupan mereka, kini mulai menunjukkan hasil yang nyata dan menghancurkan. Danang dan Rani, pasangan yang dulunya menjadi perwujudan kesempurnaan dan ambisi tak terbatas di mata banyak orang, kini tak lebih dari sepasang boneka yang ditarik ulur oleh ketakutan. Aku mengamati setiap detik kehancuran mereka, terkadang melalui lensa kamera tersembunyi yang dipasang dengan cermat oleh Pak Wijaya di sudut-sudut rumah mereka, terkadang pula melalui laporan-laporan detail yang ia sampaikan dengan nada datar namun penuh kepuasan. Danang, pria yang selalu tampil rapi, dengan kemeja licin dan dasi yang terpasang sempurna seolah tak pernah bergeser, kini adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya sering terlihat kucel, kulitnya pucat seolah tak pernah tersentuh matahari, dan kantung mata hitam tebal membingkai matanya yang cekung. Ia datang ke kantor dengan langkah gontai, sering terlambat hingga membuat sekretarisnya mengangkat alis dan rekan-rekan kerjanya saling berbisik. Dulu, ia adalah bintang di perusahaan. Setiap proyek yang ia tangani selalu berakhir dengan pujian dan bonus besar. Kini, meja kerjanya penuh tumpukan berkas yang tak tersentuh, dan produktivitasnya anjlok drastis. Manajer mereka, yang dulunya memuji-muji kinerja Danang di depan seluruh departemen, kini sering memanggilnya ke ruangannya untuk rapat tertutup. Suaranya terdengar tegang bahkan dari balik pintu yang tertutup rapat. Aku tahu ini adalah awal dari kehancuran karirnya, sebuah fondasi kokoh yang mereka bangun dengan susah payah, kini mulai retak dan runtuh. Rasanya seperti menyaksikan sebuah mahakarya yang perlahan lapuk dimakan rayap, dan aku adalah ratu rayapnya. Rani tidak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih parah. Kecantikannya, yang selalu ia banggakan dan rawat dengan telaten, kini memudar seperti bunga layu yang kehilangan cahayanya. Wajahnya sering terlihat tegang, rahangnya mengeras, dan matanya selalu gelisah, bergerak cepat dari satu sudut ke sudut lain seolah ia selalu mengharapkan sesuatu yang mengerikan akan muncul tiba-tiba dari kegelapan. Ia seringkali terlihat mondar-mandir di rumah, langkahnya tak menentu, memeriksa setiap sudut ruangan, dari bawah tempat tidur hingga ke dalam lemari, seolah mencari sumber bisikan misterius atau benda-benda aneh yang terus bermunculan di tempat yang tak masuk akal. Ketakutannya begitu nyata, meresap ke dalam pori-porinya, mencabut setiap helai rasa aman yang pernah ia miliki. Kecurigaannya pada Danang semakin menjadi-jadi, tumbuh subur seperti gulma di lahan kering. Aku mendengar laporan bahwa mereka sering bertengkar hebat, jerit dan bentakan mereka terdengar hingga ke tetangga sebelah. Suara pecahan piring yang membentur lantai dan dentuman benda keras yang dilempar menjadi irama mengerikan yang menandai setiap malam mereka. Ini adalah musik di telingaku, simfoni kehancuran yang telah lama ku nanti. Mereka saling menuduh. Anjani, lapor Pak Wijaya suatu sore, suaranya tenang namun matanya memancarkan kepuasan yang sama sepertiku. Mereka menuduh satu sama lain berhalusinasi, bahkan menuduh salah satu dari mereka yang melakukan ini untuk menakuti yang lain. Hubungan mereka hancur total, tidak ada lagi kepercayaan di antara mereka. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Ini persis yang kuinginkan. Mereka tidak akan memiliki satu sama lain lagi sebagai sandaran, sebagai pelabuhan terakhir di tengah badai. Ketakutan itu akan memakan mereka dari dalam, mengikis akal sehat mereka, mengubah mereka menjadi puing-puing psikologis yang tak berdaya. Tanpa dukungan satu sama lain, mereka akan lebih mudah runtuh. Untuk mempercepat proses itu, aku meminta Pak Wijaya untuk meningkatkan frekuensi penampakan hantu-ku. Kali ini,
Bukan hanya benda pribadi mereka yang berpindah tempat atau muncul begitu saja, tetapi juga benda-benda yang berhubungan langsung dengan pembunuhanku. Aku ingin menanamkan teror yang lebih personal, lebih dekat dengan kematianku, agar mereka tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan, melainkan pesan dari masa lalu yang tak bisa mereka lupakan. Sebuah gelas kosong, yang persis seperti yang kuminum saat Danang dan Rani meracuniku, tiba-tiba muncul di nakas tempat tidur Danang. Bukan hanya muncul, tapi diletakkan di sana dengan sengaja, seolah baru saja digunakan. Danang terbangun tengah malam, napasnya tersengal, matanya membelalak melihat gelas itu. Ia tahu persis gelas itu, kenangan pahit yang seharusnya terkubur dalam-dalam kini muncul kembali di hadapannya. Tak lama setelah itu, Rani menemukan kain plastik transparan yang robek, yang mirip sekali dengan yang membungkus tubuhku setelah mereka membuangku, di dalam laci pakaiannya. Ia menjerit histeris, melemparkan kain itu seolah benda itu adalah ular berbisa. Kain itu bukan hanya benda biasa. Itu adalah simbol dari kejahatan mereka, bukti nyata yang seharusnya telah lenyap bersama jasadku. Dengan kemunculannya, aku ingin memastikan bahwa trauma dan rasa bersalah akan terus menghantui mereka, bahkan dalam mimpi terliar mereka. Reaksi mereka semakin parah, persis seperti yang kuharapkan. Danang mulai berteriak di malam hari, terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Terkadang, ia akan menjerit nama, Anjani, dengan suara parau, diikuti dengan napas terengah-engah dan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuhnya. Rani terlihat semakin kurus, pipinya cekung, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia tidak nafsu makan, hanya mengonsumsi sedikit makanan agar tetap bertahan, dan hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang bergerak, cukup untuk membuatnya tersentak dan terjaga dalam ketakutan. Mereka mencoba mencari pertolongan. Seorang paranormal terkenal dipanggil ke rumah mereka, melakukan ritual, membakar kemenyan, dan membaca mantra. Namun, itu semua sia-sia. Hantu, yang mereka cari sangat nyata, terus bekerja di bawah kendaliku, dan tidak bisa diusir oleh ritual-ritual kosong. Bahkan, upaya itu hanya menambah frustrasi mereka, karena mereka tidak menemukan jawaban atau ketenangan yang mereka cari. Paranormal itu pun akhirnya menyerah, mengatakan bahwa energi di rumah itu terlalu kuat, sebuah kalimat yang membuat mereka semakin putus asa. Tidak cukup dengan teror fisik dan mental, aku juga ingin menghancurkan reputasi sosial mereka. Pak Wijaya, dengan kemampuannya yang licik, berhasil menyebarkan desas-desus halus di antara teman-teman dekat mereka. Bukan tentang hantu atau kejadian aneh di rumah mereka, melainkan tentang keanehan perilaku Danang dan Rani setelah kematianku. Mereka mendengar bisikan tentang Danang yang semakin temperamental, mudah marah, dan sering mengamuk tanpa alasan jelas. Atau Rani yang terlihat terlalu cepat move on, terlalu cepat melupakan sahabatnya. Bahkan ada yang berbisik bahwa ia sama sekali tidak menunjukkan kesedihan yang wajar. Benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan mulai tumbuh subur di lingkaran sosial mereka. Teman-teman yang dulu sering berkunjung kini mulai menjaga jarak, undangan pesta tak lagi sampai, dan panggilan telepon menjadi semakin jarang. Mereka mulai mengisolasi diri. Tidak lagi menghadiri acara sosial yang dulu selalu mereka datangi, jarang menerima tamu, dan menolak ajakan dari teman-teman yang tersisa. Ketakutan akan hantu yang tak terlihat di dalam rumah dan kecurigaan dari lingkungan sosial di luar, membuat mereka terkurung dalam sangkar ketakutan dan paranoia yang mereka ciptakan sendiri. Rumah yang dulunya penuh tawa dan kehangatan, kini menjadi penjara bagi jiwa-jiwa mereka yang tersiksa. Strategi teror yang kami rancang dengan cermat kini memasuki fase paling krusial. Menanamkan bibit kebenaran yang perlahan namun pasti akan mengikis seluruh pertahanan mereka. Aku tahu bahwa otak manusia cenderung mencari penjelasan rasional terlebih dahulu. Mereka tidak akan pernah serta-merta percaya bahwa aku masih hidup, apalagi bahwa kejahatan mereka akan terbongkar dengan cara yang gaib. Karena itu, langkah selanjutnya adalah mengungkap bukti yang akan membuat mereka meragukan alibi yang telah mereka susun dengan begitu rapi. Kita perlu menanamkan sesuatu yang menunjukkan bahwa ada yang aneh dengan kematianmu. Anjani, kata Pak Wijaya suatu sore, suaranya tetap datar namun penuh perhitungan. Sesuai dengan apa yang sudah kita rekam. Rencananya bukan lagi sekadar menakuti, melainkan menghancurkan fondasi kepercayaan dan reputasi mereka dari dalam dan luar. Kami akan secara bertahap menyebarkan cuplikan audio dari rekaman percakapan mereka, bukan kepada Danang dan Rani secara langsung, itu terlalu kentara. Sebaliknya, kami akan menyebarkannya ke lingkaran terdekat mereka, orang-orang yang paling mereka percaya, orang-orang yang paling tidak akan mencurigai manipulasi. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tanpa jejak yang mengarah kembali padaku atau Pak Wijaya. Kami ingin mereka merasa seperti diserang dari segala arah, dari dalam lingkaran pertemanan mereka sendiri,
tanpa tahu siapa dalangnya. Malam itu, di kantor Danang yang telah sepi dan gelap, sebuah flash disk kecil tanpa merek, sebuah benda yang begitu generik sehingga tak menimbulkan kecurigaan, muncul secara misterius di meja kerja salah satu rekan terdekat Danang. Rekan kerja ini, seorang pria bernama Arya, adalah tipikal pekerja keras yang tidak suka drama, fokus pada pekerjaannya, dan sangat mempercayai Danang. Flash disk itu diletakkan di sana seolah tidak sengaja terjatuh dari tas seseorang. Isinya? Sebuah rekaman suara yang diedit dengan presisi tinggi. Rekaman itu bukan percakapan panjang yang bisa diabaikan. Itu hanya beberapa detik bisikan Danang dan Rani yang samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Sebuah frasa dingin, menguburkannya malam ini juga, diikuti oleh kekahan Rani yang khas, suara yang bagi siapapun yang mengenalnya akan langsung teridentifikasi. Keesokan harinya, kantor Danang dilanda kepanikan kecil. Arya, yang awalnya mengira flash disk itu hanya lelucon buruk atau prank iseng, mulai merasa tidak nyaman setelah mendengarkan rekaman itu berulang kali. Suara itu begitu jelas, dan kekahan Rani itu terlalu familiar untuk diabaikan. Dengan perasaan campur aduk, Arya mencoba bertanya pada Danang, berpura-pura santai. Danang, kau tahu tentang flash disk ini? Ada rekaman aneh. Danang yang biasanya tenang dan berwibawa, langsung pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan, dan ia menyangkal dengan histeris, mengatakan itu hanya tipuan, hasil rekayasa suara. Itu tidak mungkin. Arya, kau pasti salah dengar. Itu hanya omong kosong. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Arya mungkin tidak langsung percaya Danang bersalah, namun keraguan itu telah membuatnya memandang Danang dengan tatapan berbeda, tatapan yang penuh pertanyaan. Kata-kata, menguburkannya malam ini juga, terus terngiang di benaknya. Tidak hanya di lingkungan kantor, teror kebenaran juga merayap ke dalam lingkaran keluarga. Pada saat yang sama, sebuah paket anonim tiba di rumah orang tua Danang di Wonosobo. Ibu Danang, yang masih dalam suasana duka yang mendalam karena kecelakaan tragis, membuka paket itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah kartu ucapan belasungkawa yang aneh. Bukan kartu biasa, melainkan kartu yang di dalamnya terdapat sebuah chip suara yang disematkan dengan sangat rapi. Ketika kartu itu dibuka, sebuah suara samar, hampir seperti bisikan dari alam lain, terdengar, dia hanya menghalangi kebahagiaan kami. Suara itu adalah suara Rani. Ibu Danang terkejut bukan kepalang. Hatinya yang sedang berduka merasakan kejanggalan yang luar biasa. Ia tahu putrinya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, tapi suara itu begitu mirip Rani, begitu dingin dan kejam, kontras dengan citra Rani yang selalu ceria di hadapannya. Ini mulai mengoyak duka murninya dengan keraguan yang menusuk, merusak gambaran menantu ideal yang selama ini ia miliki. Aku dan Pak Wijaya tidak berhenti di situ. Kami juga menyebarkan jejak digital yang samar namun menggoda. Beberapa email anonim dikirimkan ke beberapa media lokal kecil di Wonosobo, media-media yang haus akan cerita sensasional namun tidak terlalu besar, sehingga bisa diabaikan begitu saja. Email-email itu tidak memberikan bukti langsung yang menunjuk ke Danang dan Rani, hanya petunjuk samar tentang kejanggalan kematian Anjani. Kami mengarahkan mereka untuk mencari tahu tentang Bayu dan Luna, mantan rekan kerja kami yang mengetahui hubungan gelap Danang dan Rani, dan juga kebiasaan mereka keluar malam. Kami tidak memberikan nama lengkap, hanya remah-remah informasi yang cukup untuk memancing rasa ingin tahu, untuk membuat mereka menggali lebih dalam, dan berharap mereka akan menemukan lebih banyak lagi. Kami membiarkan mereka menjadi anjing pelacak kami, tanpa mereka sadari. Lambat laun, benang merah itu mulai terjalin. Teman-teman dan keluarga yang awalnya menerima kisah kecelakaan itu tanpa bertanya, kini mulai bertanya-tanya. Mereka tidak berani bertanya langsung kepada Danang atau Rani, karena aura ketakutan dan permusuhan di antara pasangan itu sudah terlalu kental. Namun, bisikan-bisikan mulai menyebar seperti wabah, dan tatapan curiga mulai mengelilingi Danang dan Rani setiap kali mereka muncul di depan umum. Obrolan berhenti ketika mereka masuk ruangan. Senyum palsu mulai menggantikan kehangatan. Mereka merasa seperti hidup dalam gelembung kaca, diamati dan dihakimi oleh semua orang. Setiap langkah mereka terasa diawasi. Situasi di rumah mereka menjadi neraka yang tak berkesudahan. Mereka tidak bisa lagi tidur nyenyak, tidak bisa lagi tenang di siang hari. Ketakutan akan hantu, Anjani bercampur dengan ketakutan akan kebenaran yang perlahan terkuak. Setiap bisikan, setiap tatapan, setiap suara yang tidak dikenal di luar rumah, menjadi ancaman bagi mereka. Mereka merasa terjebak, tidak tahu harus mempercayai siapa atau apa. Paranoia mereka mencapai puncaknya, dan mereka mulai saling menyalahkan atas situasi yang semakin memburuk. Kepercayaan di antara mereka telah runtuh sepenuhnya. Orang-orang mulai membicarakanmu, Danang. Rani berteriak suatu malam,
Suaranya serak karena kelelahan dan ketakutan, matanya merah bengkak. Mereka melihat kita aneh. Ini semua salahmu. Kenapa kau tidak menghapus semua jejaknya? Kenapa ada orang yang tahu tentang Bayu dan Luna? Kau terlalu ceroboh. Aku sudah menghapusnya. Aku sudah memastikan tidak ada yang tahu. Balas Danang histeris, melemparkan botol minumannya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Tangannya gemetar. Ini pasti hantu Anjani. Dia yang melakukan ini. Dia ingin menghancurkan kita. Dia kembali untuk balas dendam. Rani terdiam, air matanya menetes. Hantu? Kau masih percaya itu hantu? Atau ini ulah orang yang tahu tentang kita? Bagaimana kalau ada yang menyimpan bukti? Pak Wijaya melaporkan bahwa rencanaku mulai membuahkan hasil di luar lingkaran pribadi mereka. Ada beberapa jurnalis lokal yang mulai menunjukkan minat pada kisah kematian tragisku, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak hal aneh yang mengelilinginya. Kebenaran, seperti racun yang meresap perlahan namun mematikan, kini mulai menunjukkan efeknya pada Danang dan Rani. Teror yang kami rancang dengan cermat telah melewati batas kadar menakuti, kini ia menjadi tekanan multidimensional yang menggerogoti setiap aspek kehidupan mereka. Mereka tidak hanya dihantui oleh bayangan, hantu-ku yang semakin nyata dalam pikiran mereka yang tersiksa, tetapi juga oleh pandangan curiga, bisikan-bisikan, dan penghakiman tanpa kata dari setiap orang di sekitar mereka. Setiap hari yang mereka lalui kini adalah neraka yang tak berkesudahan, tanpa sedikit pun jeda atau harapan. Di kantor, Danang yang dulunya adalah sosok karismatik dan dihormati, kini menjadi objek bisikan dan pandangan sinis. Aura kesuksesan dan kepercayaan dirinya telah memudar, digantikan oleh keputusasaan dan ketakutan yang kentara. Rekan-rekan kerjanya yang dulu segan kini berbisik di belakang punggungnya, menunjuk-nunjuk seolah ia adalah biang keladi dari semua masalah, sebuah anomali yang harus dihindari. Kinerjanya yang terus menurun drastis, akibat kurang tidur kronis, paranoia yang melumpuhkan, dan pertengkaran tanpa henti dengan Rani, membuatnya sering dipanggil ke ruang manajer. Pertemuan-pertemuan itu selalu diakhiri dengan raut wajah Danang yang semakin pias. Akhirnya, sebuah amplop putih tergeletak di mejanya, berisi surat pemecatan. Bukan hanya karena penurunan kinerja, tetapi juga karena gangguan yang ia sebabkan. Berita pemecatannya menyebar cepat melalui mulut ke mulut, diiringi rumor aneh yang mengelilingi kematianku. Tidak ada perusahaan lain, terutama di Wonosobo yang kecil, yang mau menerimanya, takut terlibat dengan seseorang yang membawa aura masalah dan misteri yang mengerikan. Karir cemerlang yang dulunya ia bangun dengan susah payah, kini hancur lebur, menjadi puing-puing tak bernilai. Danang, pria ambisius yang hidup untuk status dan pengakuan, kini tak punya apa-apa lagi selain ketakutan dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Rani juga merasakan dampaknya yang tak kalah pedih, bahkan mungkin lebih berat karena ia adalah sosok yang lebih peduli pada citra sosial. Teman-teman kerjanya, yang dulunya akrab dan sering menghabiskan waktu bersama untuk perawatan kecantikan atau shopping, kini mulai menjaga jarak. Telepon dari mereka tidak lagi masuk, dan ajakan makan siang tiba-tiba menghilang. Mereka takut terlibat dalam masalah tak terlihat yang menyelimuti Rani, seolah teror itu menular. Gosip tentang perselingkuhannya dengan Danang dan rumor aneh tentang kematianku semakin santer terdengar di setiap sudut kantor. Ia sering mendapatkan tatapan menghakimi di kantin, di lorong kantor, bahkan di toilet umum. Bisikan-bisikan seperti, dia itu selingkuhannya Anjani kan? Atau, kudengar dia yang paling senang Anjani meninggal, menusuk telinganya seperti duri. Meskipun ia belum dipecat, mungkin karena posisinya di bagian administratif tidak sepenting Danang, atau karena pihak kantor masih mencoba menyelidiki dengan hati-hati, posisinya di kantor menjadi sangat tidak nyaman. Setiap langkah terasa diawasi, setiap bisikan terasa menghakimi. Lingkungan kerjanya, yang dulunya merupakan ajang untuk pamer kecantikan, pakaian mahal, dan kesuksesan, kini menjadi arena penyiksaan mental yang tak berkesudahan. Hubungan mereka sendiri, yang sudah retak sejak awal teror, kini semakin memburuk hingga ke titik nadir. Ketakutan dan paranoia yang mencengkeram membuat mereka terus-menerus bertengkar, melontarkan kata-kata tajam yang menyakitkan, menghancurkan sisa-sisa ikatan yang mereka miliki. Mereka saling menuduh, saling menyalahkan atas semua yang terjadi. Danang menuduh Rani terlalu ceroboh, tidak hati-hati dalam menghilangkan jejak. Ini semua gara-gara kau, Rani. Kenapa kau tidak pastikan semuanya bersih? Kenapa ada rekaman bodoh itu? Teriak Danang suatu malam, matanya merah karena kurang tidur dan amarah. Rani balas berteriak, suaranya serak karena menangis dan histeria. Kau yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Kau pria. Kau yang merencanakan semuanya. Kenapa kau tidak bisa melindungi kita dari hantu sialan ini? Kau payah.
Mereka terjerumus dalam siklus kebencian yang tiada akhir, menggerogoti sisa-sisa kewarasan mereka. Rumah itu, yang dulu adalah istana impian mereka yang dibangun di atas pengkhianatan, kini menjadi medan perang yang tak pernah usai, sebuah sangkar api di mana mereka saling membakar satu sama lain. Mereka sudah tidak bisa hidup tenang. Anjani, Pak Wijaya memberitahuku, suaranya mengandung nada kepuasan yang samar. Mereka hidup dalam ketakutan dan kebencian satu sama lain. Rumah itu sudah seperti neraka bagi mereka. Tidak ada lagi kedamaian. Mereka saling menyiksa lebih dari yang bisa kita lakukan. Aku tersenyum puas. Inilah yang kuinginkan. Mereka tidak akan menemukan kedamaian, bahkan di antara mereka sendiri. Kebahagiaan semu yang mereka bangun di atas penderitaanku kini telah runtuh. Dan yang tersisa hanyalah puing-puing keputusasaan, rasa bersalah, dan kebencian yang saling memakan. Mereka adalah dua jiwa yang terperangkap dalam sangkar ketakutan dan rasa bersalah, melayang di jurang kegilaan. Pak Wijaya dan timnya terus bekerja di balik layar, memperkuat jejak digital dan fisik yang mengarah pada kecurigaan. Mereka memastikan bahwa rekaman suara dan bukti-bukti kecil lainnya sampai ke tangan orang-orang yang berwenang, meskipun masih secara anonim. Sebuah flash disk lain, dengan rekaman yang lebih panjang dan lebih jelas, tiba-tiba muncul di laci meja seorang detektif kepolisian setempat yang dikenal jujur dan gigih, Detektif Rendra. Petunjuk samar tentang keanehan dalam laporan kematianku juga dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Wonosobo, disertai beberapa screenshot percakapan anonim di media sosial yang mengungkit nama, Bayu dan Luna, serta kematian tragis yang mencurigakan. Kami tidak ingin mereka langsung ditangkap. Aku ingin mereka merasakan ketidakpastian dan tekanan yang luar biasa, seolah jerat itu perlahan mengencang di leher mereka, membuat mereka sesak napas. Di tengah semua tekanan itu, Rani memberanikan diri. Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi teror ini sendirian, jiwanya sudah terkikis habis, dan tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Suatu malam, ia mendatangi rumah orang tuanya, wajahnya sembab, matanya bengkak, dan tubuhnya kurus kering. Ia menangis histeris di pelukan ibunya, menceritakan tentang teror yang ia alami, tentang barang-barang yang berpindah, bisikan-bisikan, dan kemunculan benda-benda aneh yang mengingatkannya pada kematianku. Ia tidak berani mengaku tentang kejahatan mereka, hanya tentang hantu, Anjani yang terus menghantui mereka. Namun, orang tuanya, yang sudah mendengar berbagai desas-desus tak sedap dari tetangga dan kerabat, dan kini melihat kondisi putrinya yang mengenaskan, mulai merasa ada yang tidak beres. Kecemasan mereka tidak hanya tentang hantu, tetapi tentang anak mereka yang terlihat hancur dan diliputi misteri yang mengerikan. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Rani dan Danang? Bisikan-bisikan itu kini terasa lebih masuk akal. Di sisi lain, Danang, yang semakin tertekan dan terasing dari dunia, mulai mencari cara untuk melarikan diri. Ia diam-diam mencari tahu tentang cara meninggalkan Wonosobo dan memulai hidup baru di tempat lain, di kota yang jauh, di mana tidak ada yang mengenalnya atau kisah mengerikan yang menyertainya. Ia mencari info pekerjaan di luar pulau, melihat-lihat harga tiket pesawat, dan bahkan menghubungi beberapa agen properti di kota lain. Setelah Danang dan Rani benar-benar terkuras secara mental dan sosial, terperangkap dalam neraka yang kubangun untuk mereka, tiba saatnya untuk menarik jerat terakhir. Saatnya menjerat mereka ke dalam jebakan hukum yang tak terlihat, yang telah kami persiapkan dengan cermat. Pak Wijaya telah bekerja tanpa lelah, mengumpulkan dan menata setiap bukti yang diperlukan, memastikan setiap detail mengarah langsung pada mereka tanpa sedikit pun mengungkapkan keberadaanku. Ini adalah puncaknya, di mana keadilan akan ditegakkan, bukan oleh tanganku secara langsung, melainkan oleh sistem yang telah mereka coba permainkan. Kami memulai dengan mengirimkan sebuah laporan anonim yang sangat detail ke kepolisian setempat, khususnya ke Polsek Wonosobo Kota. Laporan itu bukan sekadar tuduhan kosong. Ia berisi ringkasan kejadian malam itu, petunjuk samar tentang penggunaan racun, dan yang paling penting, menyebutkan keberadaan rekaman suara dan video yang secara jelas mengindikasikan bahwa kematianku bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Tentu saja, kami tidak memberikan rekaman aslinya secara langsung. Sebaliknya, laporan itu memberikan petunjuk detail tentang bagaimana rekaman itu bisa ditemukan di perangkat digital tersembunyi yang, secara kebetulan, ditinggalkan di beberapa lokasi yang sering mereka kunjungi. Aku ingin polisi merasa seperti mereka menemukan bukti itu sendiri, bukan disuapi. Aku ingin mereka merasa cerdas, membuat penemuan yang akan membawa mereka pada kesimpulan yang tak terhindarkan. Dengan kelihayan seorang mata-mata profesional, Pak Wijaya menyelinap masuk ke kantor Danang pada malam hari, tak lama setelah pemecatan Danang, memanfaatkan celah keamanan yang longgar akibat kekacauan di kantor. Ia meninggalkan sebuah flash drive tersembunyi di laci meja Danang, tepat di balik tumpukan berkas yang belum dibereskan.
Flash drive itu berisi salinan rekaman suara mereka dan beberapa foto screenshot pesan antara Danang dan Rani yang telah kami dapatkan, berisi perencanaan kejahatan mereka. Pesan-pesan itu sudah kami edit agar terlihat seperti percakapan yang terpotong-potong dan samar, namun cukup untuk memicu kecurigaan. Di sisi lain, sebuah kamera pengawas mini, yang merekam aktivitas di depan rumah mereka pada malam kejadian, terutama saat mereka membawa tubuhku keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Juga, secara tidak sengaja, ditemukan oleh seorang petugas kebersihan di tempat sampah umum dekat rumah mereka. Kamera itu disamarkan di antara sampah-sampah lain. Namun isinya adalah bukti visual yang tak terbantahkan tentang mereka menggotong sesuatu yang besar dan terbungkus rapat pada malam aku menghilang. Polisi, yang awalnya mungkin menganggap kematianku sebagai kasus kecelakaan biasa, mengingat laporan Danang dan Rani yang meyakinkan dan hasil otopsi awal yang tidak menemukan kejanggalan berarti, kini memiliki cukup petunjuk untuk membuka kembali penyelidikan. Apalagi dengan desas-desus yang sudah menyebar luas di kota Sukma tentang keanehan di balik kematianku. Masyarakat sudah mulai bertanya-tanya, dan tekanan dari opini publik yang semakin penasaran membuat polisi harus bertindak serius. Kasus ini mulai menarik perhatian lebih banyak, bukan hanya dari media lokal kecil, tapi juga stasiun TV regional. Mereka sudah mulai bergerak. Anjani, lapor Pak Wijaya suatu pagi, suaranya terdengar lebih bersemangat dari biasanya, matanya berbinar tipis. Polisi sudah mendatangi rumah mereka untuk meminta keterangan lebih lanjut. Mereka terlihat sangat gugup, hampir histeris, dan menolak bicara tanpa pengacara. Aku membayangkan wajah panik Danang dan Rani saat mobil polisi berhenti di depan rumah mereka, lampu rotatornya berkedip samar di pagi hari, dan dua orang petugas berseragam lengkap mengetuk pintu. Mereka pasti merasa bahwa dinding-dinding mulai menutup, bahwa jerat yang tak terlihat itu kini mulai mengencang di leher mereka. Ketakutan itu pasti jauh lebih menyiksa daripada teror hantu yang kubuat. Ketakutan akan kehilangan kebebasan mereka adalah ketakutan paling nyata yang bisa mereka rasakan. Penyelidikan berlangsung lambat namun pasti, seolah polisi sedang menyusun puzzle yang potongan-potongannya sudah kami siapkan. Setiap kali polisi menemukan satu petunjuk yang kami berikan, itu akan mengarah pada petunjuk berikutnya yang sudah kami siapkan dengan rapi di tempat-tempat strategis lainnya. Ahli forensik dipanggil untuk memeriksa ulang sisa-sisa di tempat kejadian kecelakaan, mencari jejak racun yang mereka gunakan. Meskipun racun itu tidak mematikan, karena antidot yang kuminum telah membersihkan sebagian besar darinya, keberadaannya dalam sistem tubuhku, yang masih meninggalkan jejak kimiawi mikroskopis yang hanya bisa dideteksi dengan uji lanjutan, akan menjadi bukti kuat adanya percobaan pembunuhan, bukan hanya kecelakaan. Kami juga memastikan polisi menemukan catatan resep obat yang salah yang diberikan dokter ke aku, serta riwayat pembelian racun tikus yang mencurigakan oleh Danang dari apotek kecil di luar kota. Danang dan Rani dipanggil untuk diinterogasi secara terpisah di Polsek Wonosobo kota. Mereka berdua, yang sudah lelah secara mental, saling mencurigai, dan dihantui oleh paranoia, mulai membuat kesalahan fatal. Mereka memberikan keterangan yang bertolak belakang, mencoba menutupi jejak mereka sendiri, tetapi justru semakin memperkuat kecurigaan polisi. Mereka terjebak dalam jaring kebohongan mereka sendiri, dan setiap kalimat yang mereka ucapkan hanya mengencangkan jerat di leher mereka. Danang menyalahkan Rani sepenuhnya, mengatakan bahwa ide racun dan pembunuhan itu datang dari Rani, bahwa dia hanya ikut karena diancam akan dibongkar perselingkuhan mereka. Dia bahkan mencoba membuat alibi palsu tentang keberadaan Rani saat kecelakaan terjadi. Pak Wijaya memberitahuku, yang mendapatkan informasi ini dari sumber rahasianya di kepolisian, seorang petugas kebersihan yang sering menguping di kantor penyidik. Rani di sisi lain, mencoba membalikkan keadaan, mengatakan bahwa Danang adalah otak di baliknya, bahwa dia hanya korban yang terpaksa ikut agar hubungan mereka tidak dibongkar dan karir Danang hancur. Dia juga mencoba menuduh Danang punya masalah kejiwaan yang membuat dia sering halusinasi. Mereka telah saling menyerang habis-habisan. Mendengar itu, hatiku terasa puas, sebuah kepuasan yang dingin namun mendalam. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan tangan mereka, mengikat diri mereka dengan kebohongan. Kebohongan yang mereka ciptakan untuk menutupi kejahatan mereka, telah menjadi perangkap yang menghancurkan mereka. Aku tidak perlu muncul secara fisik. Kehadiran, hantu, ku sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan akal sehat dan saling menghancurkan, dan bukti yang tersembunyi akan melakukan sisanya, menyeret mereka ke pengadilan. Berita tentang pembukaan kembali penyelidikan kasus kematianku menjadi berita utama di media lokal di Wonosobo, bahkan sampai ke koran-koran di Jawa Tengah. Nama Danang dan Rani, yang dulunya diasosiasikan dengan kesuksesan, kehidupan glamor, dan pernikahan sempurna, kini disebut-sebut sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana. Reputasi mereka hancur total, lebih parah dari yang kubayangkan. Foto-foto mereka berdua terpampang di halaman depan surat kabar, dengan judul-judul provokatif.
Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan dan teman, tetapi juga kehormatan mereka di mata masyarakat, dicap sebagai pembunuh berdarah dingin. Ini adalah akhir yang manis, karena hukuman sosial seringkali lebih menyakitkan daripada hukuman penjara. Setelah semua persiapan matang, dengan bukti yang sudah terkumpul kuat di tangan pihak berwenang dan opini publik yang mulai berbalik drastis, tiba saatnya untuk langkah akhir yang paling berani, dan tentu saja, paling berisiko. Pak Wijaya sudah memperingatkanku berulang kali bahwa ini adalah momen paling genting, yang bisa membahayakan keselamatanku jika tidak dieksekusi dengan sempurna. Namun, ia juga menekankan bahwa ini adalah langkah paling penting, satu-satunya cara untuk memastikan keadilan sejati terwujud dan mengakhiri penderitaanku dengan tuntas. Kamu harus muncul di waktu yang tepat, Anjani, kata Pak Wijaya, menatapku lurus dengan sorot mata yang penuh kalkulasi. Saat mereka, Danang dan Rani, benar-benar berada di titik terendah, jiwa mereka terkuras, mental mereka hancur. Dan yang terpenting, saat semua bukti sudah mengarah kuat pada mereka, tidak ada celah lagi bagi mereka untuk lolos dari jerat hukum. Rencananya adalah membuat kemunculanku menjadi kejutan total, sebuah ledakan kebenaran yang akan mengguncang kota. Bukan lagi sebagai hantu yang menakuti atau bisikan di kegelapan. Aku akan muncul sebagai korban yang bangkit dari kematian, siap untuk menghadapi para pelakunya di depan hukum dan di hadapan mata publik. Aku akan menjadi saksi hidup atas kejahatan mereka, sebuah bukti yang tak terbantahkan. Pak Wijaya telah mengatur segalanya dengan sangat teliti, setiap detailnya telah dipikirkan matang-matang. Ia menghubungkan aku dengan seorang pengacara hebat bernama Ibu Renata, seorang wanita parubaya dengan reputasi tak terkalahkan di dunia hukum, terutama dalam kasus-kasus kriminal yang rumit dan menarik perhatian publik. Ibu Renata, yang memiliki mata tajam dan intuisi kuat, bersedia menangani kasus ini secara pro bono. Ia terkesan dengan kisahku yang luar biasa dan merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan yang terabaikan. Pengacara itu akan menjadi jembatan resmiku dengan pihak berwenang, memastikan bahwa aku dilindungi secara hukum, kesaksianku diterima, dan aku tidak dianggap sebagai gangguan atau fenomena aneh, melainkan sebagai korban yang sebenarnya, Anjani, yang masih hidup dan menuntut keadilan. Sementara itu, Danang dan Rani semakin terpuruk dalam jurang keputusasaan yang mereka gali sendiri. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana terhadapku, dengan penahanan sementara di kantor kepolisian setempat menunggu penyelidikan lebih lanjut. Hidup mereka kini di bawah pengawasan ketat polisi. Setiap gerakan mereka dipantau, setiap kata yang keluar dari mulut mereka saat interogasi dianalisis. Mereka tidak diizinkan bertemu satu sama lain, memperparah rasa kesepian, isolasi, dan paranoid mereka. Tekanan itu membuat mereka terlihat seperti mayat hidup, hanya menunggu hukuman yang akan datang. Wajah mereka cekung, kulit mereka kusam, mata mereka kosong dan bengkak karena terus-menerus menangis atau kurang tidur. Aura ketakutan tak pernah meninggalkan mereka, bahkan saat mereka makan atau mencoba beristirahat. Aku menghabiskan beberapa hari terakhir di tempat tersembunyi yang aman, sebuah villa terpencil milik kerabat Pak Wijaya di pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, aku mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi momen besar ini. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Wajah itu, yang dulunya lelah, pucat, dan penuh kesedihan, kini memancarkan kekuatan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Tubuhku, yang pernah terasa ringkih dan terhianati, kini terasa penuh vitalitas dan tekad. Aku bukan lagi Anjani yang rapuh yang mereka coba bunuh. Aku adalah Anjani yang bangkit dari kematian, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bertekad dari sebelumnya. Rasa sakit dan pengkhianatan telah menempaku menjadi baja yang tak mudah ditembus. Pak Wijaya merencanakan waktu kemunculanku bertepatan dengan konferensi pers besar yang diadakan oleh kepolisian untuk memberikan update kasus kematianku yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di seluruh negeri. Kasus ini sudah menarik perhatian media nasional, bukan hanya lokal. Ini akan menjadi panggung yang sempurna untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik dan, yang terpenting, langsung kepada Danang dan Rani, yang pasti akan hadir sebagai tersangka yang digiring polisi, untuk mendengarkan pernyataan resmi. Siap, Anjani? Tanya Pak Wijaya malam sebelum hari H, menatapku dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran dan harapan yang campur aduk. Lebih dari siap, Pak Wijaya, jawabku, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ini bukan senyum kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan senyum kepuasan yang dingin, antisipasi akan momen pembalasan yang telah lama ku nanti. Kita akhiri ini, untuk selamanya. Pada hari yang ditentukan, suasana di gedung kepolisian sangat ramai. Aula konferensi pers dipenuhi oleh kerumunan wartawan dari berbagai media, kamera-kamera berkedip tanpa henti, dan mikrofon-mikrofon diarahkan ke panggung. Ketegangan memenuhi udara. Danang dan Rani duduk di barisan depan, diapit oleh petugas kepolisian,
wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong dan bengkak. Mereka tampak seperti dua orang yang telah kehilangan segalanya, seperti boneka yang tak punya jiwa. Tiba saatnya. Pintu samping aula terbuka perlahan. Aku melangkah masuk, didampingi oleh Ibu Renata yang berjalan tegap di sampingku, sementara Pak Wijaya menjaga jarak di belakangku, matanya mengawasi setiap sudut ruangan. Semua mata terbelalak saat aku masuk. Bisikan riuh rendah dan gumaman tak percaya memenuhi ruangan. Itu Anjani? Mustahil. Bukankah dia sudah meninggal? Ini pasti tipuan. Hantu. Spekulasi liar dan kebingungan merebak. Aku melangkah maju dengan langkah mantap, menghadap kamera dan wartawan yang sudah menunggu dengan tegang. Aku melihat Danang dan Rani yang duduk di barisan depan. Wajah mereka yang sudah pucat pasi menjadi semakin putih, seperti kain kafan. Mata mereka membelalak ketakutan, seolah melihat hantu yang sesungguhnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Rani bahkan terjatuh dari kursinya, tangannya gemetar menunjuk arahku, suaranya tercekat di tenggorokan, seolah melihat makhluk dari dunia lain yang seharusnya sudah tiada. Sementara Danang terdiam, membeku di tempatnya, tubuhnya kaku, tatapannya kosong, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia terlihat seperti jiwa yang baru saja terlepas dari tubuhnya, menghadapi neraka yang nyata. "Nama saya Anjani," kataku, suara lantang dan jelas, memenuhi seluruh ruangan, memotong semua bisikan dan gumaman. Setiap kata adalah palu yang menghantam kesadaran mereka, sebuah penegasan atas keberadaanku yang tidak bisa mereka sangkal. Dan saya adalah korban yang kalian anggap sudah meninggal. Wartawan heboh, kamera berkedip tak henti, suara jepretan memenuhi udara seperti badai petir. Aku mulai menceritakan kisahku, dari awal hingga akhir, dengan setiap detail yang mengerikan. Aku menceritakan setiap detail pengkhianatan mereka, bagaimana perselingkuhan mereka berujung pada rencana pembunuhan keji. Aku menceritakan setiap tetes racun yang mereka paksa ku minum, setiap momen di mana mereka mengira aku telah mati, dan bagaimana mereka dengan dingin menguburkanku hidup-hidup di tanah terpencil itu. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kebenaran yang kejam, didukung oleh bukti-bukti yang sudah dikumpulkan Pak Wijaya, rekaman suara, video, hasil analisis forensik lanjutan, dan penjelasan hukum dari Ibu Renata yang menegaskan validitas kesaksianku. Ketika aku selesai, suasana di ruangan itu hening sesaat, keheningan yang mencekam, diselingi suara isakan beberapa wartawan yang tersentuh.